Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dedi Darmawan dengan NIM 124-30112 dari program studi Teknik Elektro kelas L2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas struktur data dengan judul penyelesaian masalah menggunakan recursive function dengan studi kasus menghitung total pendapatan harian toko. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Langsung saja kita ke materinya. Setiap toko memiliki sejumlah transaksi setiap hari, dan jumlah transaksi tersebut bisa berbeda-beda. Pemilik toko membutuhkan cara untuk mengetahui total pendapatan harian dari sebuah transaksi yang terjadi. Sebenarnya penjumlahan transaksi bisa menggunakan perulangan. Namun, pada tugas ini saya diminta untuk menyelesaikan menggunakan recursive function. Jadi solusinya harus menggunakan rekursi. Masalah yang ingin saya selesaikan adalah menjumlahkan semua nilai transaksi menggunakan rekursi. Pada program, pengguna memasukkan jumlah transaksi, lalu memasukkan nilai setiap transaksi, kemudian program menghitung total pendapatan menggunakan fungsi rekursif dan menampilkan hasil akhirnya. Adapun konsep rekursinya, rekursi adalah proses ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri. Di dalam rekursi ada dua bagian penting. Yang pertama, base case, kondisi di mana rekursi harus berhenti. Dan yang kedua, recursive case, bagian di mana fungsi memanggil dirinya kembali. Dalam program saya, base case adalah ketika jumlah data bernilai 0, maka hasilnya 0. Recursive case adalah transaksi terakhir ditambah pemanggilan fungsi untuk data sebelumnya. Adapun flowchart-nya, flowchart prosesnya dimulai dari pemanggilan fungsi sum recursive. Jika jumlah transaksi sama dengan 0, langsung dikembalikan nilai 0. Jika tidak, fungsi akan mengambil nilai transaksi terakhir, kemudian memanggil dirinya sendiri untuk menjumlahkan transaksi sebelumnya. Proses ini berlangsung terus hingga mencapai base case. Lalu, semua hasil di penjumlahan dikembalikan ke fungsi utama. Sebenarnya, konsep dari rekursi ini bisa kita pelajari di matematika diskrit. Untuk lebih lengkapnya. Di sini kemudian ada pseudocode-nya. Pseudocode yang saya gunakan cukup sederhana. Jika n sama dengan 0, dikembalikan nilai 0. Jika tidak, dikembalikan nilai array n-1, ditambah hasil pemanggilan fungsi untuk n-1. Pseudocode ini sama persis dengan logika program C yang saya buat. Dan berikut merupakan implementasinya. Program ini menggunakan fungsi sum recursive yang menjumlahkan data transaksi menggunakan rekursi. Pengguna memasukkan jumlah transaksi, lalu memasukkan nilai setiap transaksi, selanjutnya hasil total akan dihitung melalui fungsi rekursif dan ditampilkan. Program ditulis menggunakan bahasa C dan sudah saya uji coba. Nantinya link online GDB akan saya cantumkan pada slide presentasi dan kita cek bersama-sama. Dan yang seharusnya output yang akan muncul seperti berikut. Contoh output menunjukkan bahwa jika pengguna memasukkan 5 transaksi, misalnya 10.000, 15.000, 20.000, 5.000, dan 30.000, maka total pendapatan yang dihitung oleh program adalah 80.000. Output ini sesuai dengan perhitungan manual, sehingga program bekerja dengan benar. Oke, sebelum saya tutup, kita akan mencoba merunning program berikut. Oke, di sini saya akan mencoba run. Ini merupakan program yang sama sesuai dengan slide PPT berikut. Cukup sederhana. Langsung saja kita run. Oke, di sini output meminta masukkan jumlah transaksi hari ini. Kita mencoba cukup 3 saja, 3 transaksi untuk hari ini. Transaksi yang pertama, misal 10.000. Kemudian transaksi yang kedua 5.000.
Dan yang transaksi yang ketiga yaitu 1000. Harusnya output yang keluar atau jumlah transaksinya yaitu 16.000 sesuai perhitungan manual. Oke, hasil menunjukkan 16.000 atau pendapatan hari ini 16.000 sesuai dengan perhitungan dan contoh output yang saya tunjukkan tadi di slide presentasi. Artinya program ini berhasil. Oke. Maka dari itu sebagai kesimpulan, teknik recursive function dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan transaksi tanpa perlu menggunakan perulangan. Metode rekursi membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan tetap memenuhi instruksi tugas. Demikian presentasi mengenai penyelesaian masalah menggunakan recursive function. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.